Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Kawan-kawan sekalian, insya Allah hari ini kita dibersamai oleh guru kita, Mas Reza Randy, founder PP Institute, ya, dengan judul Mata Air Kesejahteraan. Dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir, untuk menggali ilmu, ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon izin para guru, insya Allah di sini banyak banget guru-guru kita juga yang lainnya sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang nanti disampaikan. Mas Randy, monitor sudah siap? Oke, langsung saja kita sampaikan, kita berikan waktu kesempatan kepada guru kita, yaitu Mas Reza Randy. Kepada beliau, tafadhol dipersilahkan, Ustaz. Oke, dari saya. Monitor Mas Randy. Ya. Siap, alhamdulillah sudah bergabung. Oke, teman-teman, mari kita simak baik-baik. Kitpus, insya Allah, karena materinya ini sangat keren lah pokoknya. Insya Allah berbobot, bisa kita terapkan, kita fokus, dicatat. Insya Allah dia akan diminta resumenya. Oke, kepada Mas Randy, tafadhol dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum saya mulai, saya takut ngomong sendirian, jadi suara saya jelas nggak ya? Mohon dijawab dulu di kolom komentar. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita mulai dengan minta sama Allah. Saya juga nggak tahu bisa nyampeinnya atau enggak, karena Bang Doli baru minta semalam ini. Dadakan. Apalagi ngisinya di wilayah finansial, ya bisa dibilang. Maka saya bermohon lah, kita bermohon sama Allah, semoga bukan saya ngomong. Semoga bukan saya ngomong dan bukan telinga Anda yang dengar. Tapi Allah pinjam lisan saya buat ngomong ke kita semua, termasuk terutama buat yang ngomong. Dan Allah bukain hati kita hingga bisa hidayahnya Allah turun. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna nakunanna minal khasirin. Ya Rabb, Engkaulah yang memiliki keilmuan, ya Allah. Engkaulah yang memiliki perbendaharaan ilmu langit dan bumi, ya Allah. Kami ini cuma orang-orang yang sok tahu, ya Rabb, yang merasa hanya dengan bisa sudah nyatet ilmu sudah terkunci, yang merasa ketika sudah bisa menyampaikan dengan baik ilmu sudah masuk. Jarang kami, ya Allah, melibatkan Engkau. Padahal bisa jadi dengan ilmu ini, wasilah ilmu ini, Engkau mau nolong kami, ya Allah. Maka tolong bimbing lisan ini, maka tolong bimbing hati ini, maka tolong, ya Allah, bimbing hidup dan mati kami, ya Allah, agar semakin jelas bahwa tujuan kami satu-satunya hanyalah ingin bertawajuh ziyadatul khair, melihat menatap wajahmu nanti di jannah, ya Allah. Jadikanlah kenikmatan itu, ya Allah, kenikmatan tertinggi kami di hidup kami dan di mati kami nanti, sehingga menyebabkan
sehingga kenikmatan itu menyibakkan akan kenikmatan-kenikmatan semula lainnya. Ya Allah, yang seringkali datangnya membuat kami bangga, perginya membuat kami kecewa, bahkan menderita. Ya Allah. Padahal kami sering bilang, ya Allah, bahwa kami ini orang-orang yang mencintai-Mu. Bohong kami, ya Allah. Masih di lisan, ya Allah, cintanya. Bukankah seharusnya, ya Allah, yang namanya mencintai seseorang, mencintai sesuatu, bahkan mencintai-Mu, ya Allah, itu menghilangkan segala penderitaan, ya Allah. Bukankah mencintai itu semua terasa nikmat, ya Allah. Tapi ya, dengan segenap kekotoran kami, ya Allah, kami datang sore ini. Dengan segenap dosa maksiat kami, ya Allah, lalai kami, banyaknya munafik kami, ya Allah, kami datang sore ini, ya Allah. Semoga Engkau melihat kami yang berkumpul di lingkaran-lingkaran cinta ini, ya Allah, di lingkaran-lingkaran surga-Mu ini, ya Allah. Semoga Engkau rahmati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kawan-kawan, izin sebentar. Nampaknya ada yang lupa. Saya setting agar teman-teman nyaman ya. Sebentar. Oke. Jadi selain jadi pembawa materi, saya ini tukang laptop juga sebenarnya. Baik, bismillah. Kita mulai. Suara saya jelas sekarang? Jelas ya? Oke. Mungkin yang putus-putus karena sinyal mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kawan-kawan, ketika Bang Doli meminta saya ngisi acara ya, saya mikir harus bawain materi apa. Saya harus mikir bawain materi apa. Sampailah ketika saya memikirkan ini semua, muncullah kajian ini. Dan ketika saya lagi mengkaji tentang mata air kesejahteraan ini, saya semakin paham tuh, Masya Allah. Bisa jadi. Dan kayaknya iya. Itu apa? Ini sistem kekeosan hidup hari ini ya, pandemik, lockdown, dan lain-lain. Ini ya termasuk salah satu tipu daya setan juga nih. Setelah saya pelajarin dengan konteks perspektif materi mata air kesejahteraan ini. Ada janji besar, bukan janji, ikrar besar dari akal iblis saat diusir dari surganya Allah. Yang dia sampai sekarang masih istiqomah tuh. Kalau mau belajar istiqomah sama iblis tuh. Sampai hari ini istiqomahnya dahsyat banget. Dan yang mau disampaikan ini, insya Allah melawan ikrar dia itu secara nggak langsung. Dan efeknya, ketika kita mempraktekkan mata air kesejahteraan ini, insya Allah, teman-teman bisa merasakan kedamaian hati, insya Allah. Bisa merasakan kedamaian hati, bisa merasakan juga pertolongan dari Allah. Baik. Dan saya akan mulai. Suara saya berdengung. Maaf ya, di awal-awal kita cek dulu nih, takutnya error. Saya mau lihat di kolom chat, coba kalau memang yang berkata jelas banyak, maka saya akan lanjut. Tapi kalau masih ada yang banyaknya error, bermasalah, saya akan ubah dikit settingannya. Coba mohon dijawab dulu di kolom chat, jelas atau tidak suara saya. Oke. Kan pakai headset kan. Oke, bismillah. Jadi saya mulai. Saya akan mulai dari kondisi hari ini. Dari kondisi lockdown hari ini, kawan-kawan. Kondisi ya dimana saya melihat banyak banget
saya melihat banyak banget orang-orang yang stres menghadapi lockdown ini. Saya ngelihat banyak banget orang yang panik banget menjalani di hari-hari ini. Bahkan sebelum lockdown ini, saya kan waktu itu ngisi itu di Batam. Pesertanya itu kawan-kawan PPA Singapura. Mereka bercerita tuh, mas, lihat sini mas. Ditunjukin sama dia kawan-kawan. Ditunjukin sama dia video di sebuah supermarket. Itu ngantrinya mengular sampai depan untuk masuk, bukan supermarket lagi, kayak mall, kayak Giant Mall gitu ya, Hyper Mall. Itu mengantri sampai mengular keluar. Dan rame-rame beli makanan untuk menimbun itu semua, untuk menghadapi yang mereka bilang kiamat lah. Gitu. Nah, yang menarik adalah dia bilang, kawan saya itu yang dari Singapura itu bilang, mereka bilang, mas, kami ini mas di Singapura, orang-orang Singapura itu mas, secara keduniaan bagus mas, secara kerja gila kerja semua dia mas. Tapi mas, menghadapi kondisi lockdown kayak gini, itu mereka baru kelihatan rapuhnya mas, baru kelihatan rapuhnya, ketakutannya berlebihan, paniknya berlebihan. Bahkan nauzubillah min zalik ya, saya kemarin ditunjukin juga video orang Indonesia nih sama saudara saya. Dia nunjukin video ada ibu sama anak 2 kecil-kecil. Tahu nggak kawan-kawan? Ditemukan apa di dalam rumahnya? Coba ada yang bisa nebak nggak kira-kira cerita saya kemana? Apa yang saya lihat di video itu? Coba jawab di kolom chat. Video itu menggambarkan apa? Ada ibu-ibu sama 2 anak, pas dibuka pintunya, meninggal. Betul. Jadi udah pada nonton juga ya videonya ya. Gantung diri kan, Masya Allah. Mungkin anaknya umur 6-7 tahunan, yang satu lebih kecil lagi anaknya. Gantung diri sama ibunya. Ya Allah, saya ngeliat ikatan tali di lehernya tuh. Dan hari ini banyak yang ngalamin itu kan. Betul nggak sih? Hari ini banyak yang ngalamin kayak gitu. Jangan jauh-jauh deh. Bisa jadi yang di room ini pun demikian. Nauzubillah, semoga Allah kuatkan. Tapi yang perlu disyukuri hari ini adalah teman-teman diizinin sama Allah nonton ini kawan-kawan. Bukan karena materi saya, bukan. Artinya di tengah orang-orang semua yang lagi didiem, mungkin ya bahasa saya didiemin sama Allah, disuruh nyari jalan sendiri ke Allah, tapi teman-teman dituntun sama Allah untuk ikut ini. Dan bisa jadi Allah mau menitipkan, mungkin gak banyak-banyak kalimatnya, sekalimat, mungkin 1 kata malah, yang itu bahasa manusia namanya jelek, dan itu ngubah pusingnya kita hari ini, stresnya kita hari ini, tertekannya kita hari ini. Saya mau nyejin dulu beberapa kasus di hari ini ya. Terjadi PHK besar-besaran, betul nggak? Ribuan, mana ada berapa? 1.800 PHK massal. Lagi Ramayana, nangis-nangisan, kelihatan ya, lihat videonya sendiri ya kawan-kawan ya. Terus apa lagi? Omset perusahaan-perusahaan rata-rata semua turun, penjualan berhenti. Saya nggak tahu Anda ngalamin atau enggak. Kalau ngalamin, mudah-mudahan ini jadi solusi hari ini. Bahkan ada yang bisnisnya kolaps, tutup. Dan nggak sedikit yang akhirnya untuk bertahan hidup, pinjem bank, bertahan bisnisnya, ya main bank juga, main riba, insya Allah. Udah gitu, kebutuhannya tinggi lagi hari ini. Kebutuhan harian mending ya, kalau harian insya Allah. Tapi ada yang sebelum masa COVID-19 ini, lockdown ini, mereka udah ditumpuk utang banyak. Betul nggak sih kawan-kawan? Gimana rasanya? Saya mau nanya dulu deh. Rasanya jalanin hari ini itu gimana?
tenang, panik, stres, khawatir, atau apa? Alhamdulillah, yang nggak kuat stres mas, khawatir mas. Alhamdulillah biasa aja. Alhamdulillah. Mahal ya. Sekarang kita paham ya, nikmat ketenangan di hari ini itu mahal banget ya. Gitu. Terima kasih kawan-kawan yang sudah komunikasi. Di kolom chat ada hutang, apalagi rumah tangga ikutan hancur loh. Ada nggak teman-teman tuh yang mungkin punya kenalan ya, wah gara-gara lockdown ini saya di PHK, entah bisnis sudah tutup, akhirnya keluarga bermasalah, ngaruh juga. Ingat, keuangannya bermasalah, rumah tangganya seringkali juga bermasalah tuh. Ada ngaruhnya juga sana. Dan banyak banget tuh, kayak sakit nggak sembuh-sembuh. Apalagi, Anda punya aset tapi nggak menghasilkan hari ini, ya. Aset saya ada mas, jualnya hari ini susah. Asetnya ada mas, saya bingung memproduktifkannya. Alamin ya yang kayak gini ya kawan-kawan semua ya. Ya mungkin beberapa lah. Kalau udah dikasih ketenangan sama Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang jadi aneh gini kawan-kawan sebenarnya, yang agak menggelitik pikiran saya. Saya tuh kadang-kadang, saya tuh orang suka mikir, suka memikirkan kenapa, dan kenapa. Dan ternyata di situ ada hikmah. Gini, saya mau nanya, Anda sadar nggak? Kita tuh pernah di lockdown loh sama Allah. Seluruh dari kita itu pernah di lockdown sama Allah. Coba jawab, kapan di lockdown? Ingat nggak? Kapan kita di lockdown? Keren nih. Serta-sertanya. Saat di kandungan, di rahim ibu, bisa ngapain saat itu? Saya nanya, bisa ngapain di dalam kandungan tuh? Bisa ngapain? Ada apa aja di situ? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa, benar. Di dalam sana kondisinya lebih sempit dari hari ini kita. Kita masih bisa moving nih, bisa bergerak, bisa kemana-mana. Tapi saat itu nggak bisa ngapa-ngapain. Gelap, pegel mungkin karena nekuk terus gitu ya. Ngomong nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa. Tapi yang unik adalah saat itu kondisi Anda tenang atau galau? Itu dulu pertanyaan saya. Saat kondisi itu tuh tenang atau galau? Tenang ya? Oh nggak ingat ya? Yang jelas diem. Iya, tapi yang jelas banyaknya 90%, 60%. Walaupun nggak ingat, tenang bayi-bayi itu. Hampir semua tenang bayi-bayi di dalam kandung. Yang aneh adalah, kok saat kita lemah nggak berdaya kayak gitu, malah tenang luar biasa dan efeknya dicukupin tuh. Lihat, efeknya dicukupin sama Allah ketika tenang. Lah sekarang ketika bisa apa-apa, kok malah jadi nggak tenang kayak gini? Padahal kita pernah ngalamin kondisi yang lebih parah. Ya nggak bisa, nggak apa-ngapain, gerak aja nggak bisa. Kira-kira kenapa terjadi keanehan itu? Kok si bayi tenang, padahal nggak bisa apa-apa saat itu gitu, tapi sekarang udah bisa apa-apa malah stres. Kenapa kira-kira? Betul banget. Terlalu banyak gantungan. Bener. Kita ini terlalu banyak gantungan kepada selain Allah. Tapi akar dari banyak gantungan, itu yang saya mau tanya sih. Akar dari akhirnya kita kenapa nggak bergantung ke Allah? Bahasa teori mah mudah ya. Udah gantungan aja semua ke Allah. Tapi orang yang masih main logik gitu ya, susah. Maka saya nyari tuh. Kenapa? Ada orang yang sangat mudah bergantung ke hal-hal selain Allah. Ya wajar lah mas, si bayi itu tenang. Wong dia nggak tahu apa-apa mas di dalam perut, nggak tahu apa-apa di dalam perut ibunya mas. Oh berarti saya tahu sekarang penyebabnya tuh. Ketika kita nggak tahu apa-apa malah tenang. Justru ketika tahu apa-apa malah stres. Jadi mendingan nggak usah tahu apa-apa gitu ya. Iya nggak sih? Karena terlalu banyak mikir ya.
terlalu banyak tahu, mungkin. Wah, dia bisa prediksi 10 tahun ke depan akan begini, Mas. Kesulitannya akan begini, Mas. Ini akan begini. Kebanyakan dia justru tahu banyak, malah stres. Orang tahu banyak itu bukan makin tenang seringkali, tapi malahnya stres. Betul ya? Banyak yang dipikirin. Dan bukan hanya mikir, mending hanya mikir. Tapi apa? Dia pengen mengontrol semua. Yang dia pikirin, dia pengen bikin itu tenang. Yang dia pikirin keluarganya, dia pengen bikin itu terjamin. Bisnisnya dia pengen pikirin terjamin. Akhirnya dia pengen mengontrol semua hal, efeknya stres. Dan ketika semakin stres, hati semakin keras. Hati semakin keras, makin jauh gantungannya. Sampai kita kondisi ini kayak gini, hari ini kayak gitu kan. Jangan mau dikontrol sama stresnya Anda karena terlalu banyak mikir. Orang terlalu banyak mikir stres, tapi terlalu sering berzikir. Tenang. Zikirnya bukan cuma subhanallah, subhanallah, bukan. Hari ini kita lagi zikir nih, sore ini lagi zikir. Lagi mikir, nyari tentang Allah dan semuanya. Bismillah. Dan efeknya, ketika dia mulai stres, ketika Anda mulai stres mikirin semua, semakin Anda nggak tenang, efeknya begini. Allah bilang loh, inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan, bersama pintu yang ketutup, itu ada pintu yang kebuka. Diulang lagi, bersama pintu yang ketutup, ada pintu yang kebuka. Tapi pintu yang kebuka nggak bisa kelihatan hari ini di mata kita. Kenapa? Karena terlalu sibuk ngeliatin pintu yang ketutup. Karena terlalu fokus kepada kekhawatiran kita sendiri, jadinya stres. Kita praktek aja coba kalau nggak percaya. Kita latihan sedikit. Coba sekarang Anda lihatin layar kamera handphone Anda, fokus ngeliatin wajah saya atau liatin slide-nya. Oke? Jangan ngelirik-lirik ke samping kanan kiri, oke? Fokus ngeliatin slide Anda atau handphone Anda. Jangan lirik, pertanyaan saya. Anda tahu nggak, di belah kanan Anda, jarak 3 langkah, itu ada barang apa? Di belakang Anda, jarak 3 langkah, ada apa? Di kiri Anda, jarak 3 langkah, ada apa? Jangan nengok, fokus ke layar handphone. Lihat ketika Anda fokus itu. Enggak. Gitu loh. Ketika terlalu fokus sama kekhawatiran yang dibangun di media massa dan lain-lain, maka ketika hidup kita terlalu fokus ke pintu yang tertutup itu, ke masalah-masalah itu, pintu Allah nggak kelihatan. Bahkan sekalipun hari ini misalkan saya mau menawarkan sebuah solusi gitu ya, pintu terbuka, mungkin Anda nggak akan peduli, Anda nggak merasa nggak butuh. Kenapa? Ya gimana lagi sibuk ngeliatin pintu tertutup. Sulit untuk melihat pintu yang terbuka ketika pandangan terfokus kepada pintu yang tertutup. Dan efeknya, saya mau nanya efeknya apa? Ketika dia semakin stres ngeliatin problem-problemnya, bisnisnya hancur, dia nggak bisa lihat peluang ya pokoknya. Efeknya apa? Ketika dia terlalu sibuk ngeliatin masalahnya, efeknya di hidup apa? Kalau bunuh diri udah itu ultimate-nya lah ya. Efeknya apa kepada Allah? Nah itu maksudnya nih. Efeknya apa terhadap hubungannya dia ke Allah dan hubungan dia ke sesama manusia? Efeknya apa? Efeknya bisa jadi malah nyalahin Allah, ya nggak sih? Dia nyalahin Allah, berprasangka buruk ke Allah. Nah itu keren. Blaming, kurang syukur, makin kacau hidupnya. Ya Allah, why me God? Kenapa saya diginiin ya Allah? Saya baru hijrah kemarin bulan November ya Allah. Engkau lockdown bulan Januari. Gimana ceritanya ya Allah? Why me God? Dan Allah jawab apa? Why not? Kenapa enggak? Kamu siapa nanya why me? Kekasihku aja Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang aku cintai, nggak tanggung-tanggung aku uji itu kekasihku loh. Dikasih kotoran unta, dibilang gila, mau dibunuh, dikejar-kejar, diusir sama keluarganya sendiri. Itu kekasihku loh, yang aku cintain loh. Dan dia nggak pakai nanya, wah ini God, kenapa saya yang diginiin? Saya kan nabi kekasihmu, nggak pakai nanya gitu. Itu kekasihnya Allah. Nah kita kekasih bukan, karyawan bukan, siapa-siapa juga bukan.
maksiat banyak, terus nanya wahimi, kumaha iya tah. Sebel-sebel Allah bilang apa? Wahai hambaku, di hadis qudsi, wahai hambaku, barang siapa yang aku kasih nikmat, kamu nggak syukur, aku kasih masalah, kamu ngeluh, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Ini bahasa gregetan ya Allah. Dikasih nikmat nggak syukur, dikasih masalah ngeluh. Nah ini karena dia nggak tahu akar dari semua. Dia belum paham tentang mata air yang akan mengundang kesejahteraan itu. Ma'isyatan donka, hidup yang sulit akan datang ketika dia mulai frustasi. Frustasinya mulai karena ngeliatin pintu yang ketutup. Jadilah dia nyalahin Allah, blaming ke orang lain, blaming ke kehidupannya dia, dan stres. Dan ini kerennya, ternyata dia masuk ke dalam target iblis loh kawan-kawan. Lihat di situ, akang iblis ngomong apa dia? Ketika dikeluarin dari surga, iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat ya Allah, maka saya akan benar-benar akan menghalangi mereka nih yang lagi Zoom meeting nih ya Allah, mereka nih yang lagi kena lockdown ini ya Allah, mereka ini yang lagi jalanin hidup ya Allah, dari jalanmu yang lurus, Gini, kita sama-sama tahu, saya nggak perlu ngulang lagi lah materi saya, bahwa secara hakikat hati kita paham bahwa ini semua dengan izin Allah. Terjadi kasus-kasus apa yang kejadian di hidup kita, problem hari ini karena izinnya Allah. Dan Allah punya rencana di sana, punya pesan cinta di sana. Agar apa? Ending dari pesan cinta adalah agar hambanya dekat. Tapi ketika dikasih kayak gini hambanya makin jauh, ya gimana gitu? Dikasih masalah, ngeluh, akhirnya menjauh. Jadi kita sendiri. Dan lihat di situ, dihalang-halangi dari jalan ke Allah. Cara menghalangi gimana? Kita bahas nanti, target si iblis ini. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur ya Allah. Ternyata target mereka, target akang iblis ini, ngilangin apa? Bikin manusia ini jadi apa? Target utama incerannya adalah ngilangin apa? Coba jawab di kolom komentar. Yes. Target utamanya bikin orang nggak bersyukur. Unik. Kenapa tidak iblis ini bilang engkau akan mendapat ya Allah, kebanyakan dari orang-orang ini tidak bersedekah. Kenapa bukan itu? Kenapa engkau akan dapat banyak orang di hari ini ya Allah, ini murtad ya Allah. Engkau akan mendapati banyak dari orang-orang ini ya Allah, kikir ya Allah, dan lain-lain. Kenapa nggak kikir, ria, dengki, hasad, ujub? Kenapa nggak itu? Tapi syukur. Ini yang menarik. Ternyata setelah ketika saya bikin materi ini ya, saya pikir dalam, Masya Allah. Kalau syukur ini titik turning point, bahasanya tuh kalau di persimpangan gitu ya, ke kanan surga, ke kiri neraka, ke kanan enak, kiri susah. Syukur tuh di tengah situ, di persimpangan itu. Yang ketika itu bisa dicabut rasa syukur itu sama si iblis ini, maka udah tuh yang jelek-jelek, murtad, ria, dengki lah, tapi ketika ini dia tetap terjaga syukurnya, ya, maka dia halal dan tetap berpersangka baik sama dan beriman. Nanti ujung-ujungnya adalah takwa. Kalau kiri ini dicabut syukurnya, bawahnya jalan maksiat. Jadi syukur ini turning point, kawan-kawan. Dan yang menarik ternyata di sana bilang datang dari muka, dari belakang, dari kanan dan kiri. Yang kelihatan sama kita
yang terasa sama kita kalau kita ngomong sama orang ya, kalau kita ngomong sama orang itu pas ngomong sama orang ini, kita terasanya pas dia ngomong dari depan, kanan, kiri atau belakang. Paling kita, ya nih orang ini hadir. Kita bisa tahu kehadirannya dia itu dari depan, kanan, kiri atau belakang. Saya mau nanya. Depan. Artinya, Masya Allah, ternyata setan itu direct nyabut syukur itu langsung ke kita dari depan. Direct. Yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan ke dalam hati dada-dada manusia. Nah itu maksudnya langsung gitu loh, direct, langsung diajakin apa sesat, diajakin apa maksiat, itu digoda langsung dari depan. Oh ya, ayo lu. Nah itu dari depan. Tapi makna dari kanan, dari kiri, dari belakang ternyata ada makna juga dari yang saya pahami. Ini pakai sistem kawan-kawan. Ternyata kanan, kiri, belakang itu ternyata mainnya bikin orang nggak bersyukur itu pakai sistem. Kalau Anda mendalami dunia moneter keuangan, kita ini lagi di lockdown dengan yang namanya penjara moneter uang kertas. Nah, kalau teman-teman IO Gold udah paham nih, kita dipenjara dengan yang namanya uang kertas, dimiskinkan oleh keluarga yang memang dia jualan uang, nyetak uang, Rockefeller, Rothschild. Sistemnya dia nih yang lagi berjalan sekarang, dan orang tuh dimiskinkan, dibunuh-bunuhin dengan sadar dan nggak sadar. Dan akhirnya membuat ketika orang makin miskin, gitu ya, makin fakir, syukurnya itu secara sistem kena. Nah itu, setan bekerja langsung direct dan secara sistematik, main di sistem juga. Makanya kajian sore ini salah satunya kita mau ngomongin apa yang harus kita lakukan dari depan dan dari kanan, kiri, dan belakang, gitu kan. Nah kita lihat, ini cara kerja iblis. Makanya Rasulullah bilang kan, nanti pada ada saatnya umatku itu dia tidak akan bisa terbebas dari riba. Minimal orang-orang yang agak mau ngejauhin, dia kena debu-debunya. Akan kena. Kenapa? Sistem, sudah tersistem. Nah itu kanan, kiri, depan, belakang gitu. Kanan, kiri, belakang. Depan itu direct langsung ke hati. Nah, kita lihat sekarang. Yang ditunggangin sama iblis dalam turning point syukur itu adalah apa? Dia menunggangi nafsu. Setan itu bisikin ke sudur, ke hati manusia. Dimainin hawa nafsunya. Memang di hati itu ada fujuroha wa taqwaha. Ada yang jelek, potensi jelek, ada potensi baik. Beruntung bagi yang membersihkan, beruntung bagi yang syukur dan ke kanan. Merugi bagi yang kufur dan ke kiri, ngajar ke kiri. Dan menunggangi nafsu itu, nafsu yang paling gede ditunggangi kalau orang. Makanya kan berjihadlah kamu dengan harta dan jiwa. Harta dulu kan. Nah, harta itu korelasinya dengan perasaan greedy dan superior. Itu yang ditunggangin rasanya sama si akang iblis ini. Greedy itu serakah. Namanya serakah, nggak pernah cukup. Dia pengen lagi. Kasih satu dunia nggak cukup, nambah lagi dunia kedua. Itu greedy. Kita bahas greedy dulu ya. Efek dari orang serakah, berarti kan anggaplah orang ini kecukupan lah. Tapi dia serakah. Atau dia kondisi hari ini kurang gitu ya. Dimainin keserakahannya, pengen ngelihat yang ini kok hebat, yang lihat ini hebat, yang ini kaya, yang ini didorong keserakahannya ke sana, sehingga dia nggak bisa menikmati, dia nggak bisa mensyukuri apa yang ada, dia nggak bisa melihat apa yang ada, dia melihat yang belum ada terus. Efeknya apa? Yang ada tidak disyukuri, yang tidak ada dikomplain terus. Ini main yang greedy. Ada lagi yang mainnya superior, sama nih, hampir sama. Cuman kalau greedy itu dari minus ke 0 gitu ya, bahasa saya nih, ini hanya pembagian saya saja. Tapi kalau superior dari 0 ke plus,
Salah nggak? Tergantung. Tapi biasanya setan menungganginya di sana. Iblis itu menunggangi di superior. Dia merasa pengen lebih terus dari orang. Waalaikumsalam. Masuk aja, Bu. Kasih ya. Oke, Evan kangen. Jadi efeknya ketika greedy dan superiornya dimainin sama si akang iblis ini, yang miskin nggak bisa bersyukur, yang kaya kufur. Itu efeknya. Yang miskin, yang kurang, yang susah, dia nggak bisa bersyukur, komplain. Yang yang cukup, yang banyak uang lah ya, yang plus, artinya dia masa ini punya saya, ini karena saya, ini bukan karena pemberian Allah, bukan, superioritas saya. Oke, kalau Anda ingat ya, tunggangan ini larinya kemana? Kufur. Dua ini dimainin, larinya ke kufur. Yang tadi saya udah contohin, orang-orang yang dalam kondisi bermasalah, dia akhirnya ngomplain, wah ini God, yang ada nggak kelihatan, susah disyukur. Sedangkan yang udah menuju kepada ke atas ya, kesejahteraan, dia ketika superiornya main, lihat korun. Ketika malah punya uang banyak, dia malah ngomong apa? Ini karena keilmuan saya dapat ini semua. Superioritas saya, karena saya punya ilmu. Tuh, greedy dan superior ini ada di kisahnya Sa'labah, kalau teman-teman pernah dengar ceritanya. Pernah ya, tahu cerita Sa'labah ya? Dia mengalami dua kondisi, minus sama plus. Ketika minus, dia merasa saya nggak akan bisa begini, nggak akan bisa begini. Karena kalau saya punya itu, saya akan begini. Jadi yang ada nggak bisa dinikmati. Kemudian didoakan sama Rasulullah biar punya banyak harta, agar bisa ibadah lebih tenang. Ketika itu malah superiornya muncul gitu ya. Superiornya muncul, greedy-nya juga muncul. Akhirnya bilang apa ketika ditarik zakat? Oh enggak, ini hasil kerja keras saya. Ini mah pajak ini. Duh. Kufurnya kena kawan-kawan. Saya lanjut ya. Ketika orang udah kufur dengan nikmatnya Allah, dia akar dari kufur ini apa? Itu ya, yang saya lingkarin itu ke bawah tariknya. Merasa memiliki. Kalau orang udah merasa memiliki, diambilnya sakit, datangnya bangga. Coba diulang, di notice di chat, Anda ketik biar masuk. Orang kufur itu punya sifat apa? Datangnya bikin bangga, merasa memiliki ya. Kufur itu efek dari titik tekannya ke merasa memiliki. Orang yang merasa memiliki efeknya apa? Diambil takut, dikasih bangga, ria, sombong. Nah itu karena akar si merasa memiliki itu, kawan-kawan. Sama, berarti kita bisa ngerti sekarang ya, kenapa kita takut, khawatir dan lain-lain hari ini. Takut nih bisnis kita hancur, takut nih harta kita hilang, takut nih mobilnya hilang. Karena apa? Sudah tahu kasusnya, masalahnya? Yes, karena kita merasa memiliki itu semua. Dan ketika dikasih, kita sekarang tahu ya, kenapa kita muncul bangga, kenapa kita muncul habis ngisi materi, misalkan menjadi merasa hebat, habis mencapai sesuatu kita merasa, wah ini saya. Tahu ya kenapa? Karena kita merasa memiliki pujian-pujian itu. Karena kita merasa memiliki kekuatan, akhirnya bisa mendapat itu semua. Kufur ini larinya ke sini, teman-teman. Akhirnya menuhankan diri. Tadi superior tadi tuh. Saya yang giniin kok. Udah nggak ada connect-connectnya ke Allah. Udah kufur, tertutup, atau bahkan menutupi. Dia menuhankan, merasa ini semua karena saya. Korun gitu, ini semua karena ilmu saya. Merasa memilikinya itu, merasa berhaknya itu, merasa palingnya itu, dan merasa dia menghidupkan diri sendiri.
Banyakan dari kita begitu. Kita merasa hidup ini kita yang kontrol. Kita semua nih, ini semua hanya sebab akibat kita kok. Karena saya belajar, saya pintar. Karena saya kerja, saya dapat duit. Udah, hidup ini hanya sebab dan akibat. Tanpa ada keterlibatan Allah sama sekali. Tertutup, kafaro, kufur. Akhirnya masuk dalam zona menuhankan diri. Nah, ketika udah menuhankan diri, efeknya apa? Kafir. Udah. Murtad. Mungkin KTP-nya masih Islam, tapi udah nggak sholat. Mungkin statusnya masih Islam, tapi ya dia udah nggak mensyirikan kehambaan sama sekali. Makanya Rasulullah berlindung dari itu. Dan ini dimulai dari apa? Mainnya dari apa? Ekonomi loh kawan-kawan. Mainnya dari keuangan loh kawan-kawan. Dan hari ini, lockdown ini, yang lagi diincar benar-benar adalah keuangan kita kan, finansial kita kan. Maka ayo aware. Jangan sampai kekurangan finansial hari ini, kesulitan finansial hari ini membuat kita fokus kepada masalahnya dan akhirnya membuat kita serakah dan superiornya muncul, akhirnya melupakan Allah, munculnya kufur, ketika dapat menuhankan diri, ketika nggak dapat nyalah-nyalahin keadaan, dan akhirnya masuk ke dalam kondisi kafir kita. Oke, Rasulullah berdoa di sana tuh. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekufuran. Fakir dekat dengan kufur. Makanya PP Institute melalui SBS ya, dan SBS akhirnya punya IOA Club. Nah, ini kan ada lagi di forum IOA Club hari ini. Itu kita lagi nyari bikin sistem. Kalau apa namanya? Iblis main sistem, ayo kita main sistem juga. Kita bikin sebuah sistem juga. Sistem balas dengan sistem. Kalau guru kami bilang gitu, kita bikin sistem di Club agar kekurangan finansial hari ini, kesulitan finansial hari ini ada solusinya, gitu kawan-kawan. Nah ini akhirnya puncaknya, gitu ya, beda banget perkataannya Korun sama perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam. Korun dapat semua, ya, dia kan menuhankan diri, merasa paling ya. Dia bilang apa? Semata-mata karena ilmu saya ini. Korun banget. Makanya kalau ada yang masih nepuk dada gue banget tuh, ini karena gue. Korun. Maaf ya, biar jelek lah kalian. Tapi Nabi Sulaiman punya semua. Dikasih semua. Beliau masih bilangnya, ini termasuk karunia Tuhanku. Kalau kita makanya kalau dapat apa-apa, pujian dan lain-lain, bilang Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. Ini dari Tuhanku. Ini dari Allah. Ini mati titipan dari Allah. Korun masuk ke kufur, Nabi Sulaiman masuk ke syukur. Sama-sama belakangnya kufur, tapi beda jalan. Jadi, yang bikin orang kufur apa? Saya mau nanya. Rasa? Apa? Yang bikin orang kufur adalah rasa apa? Coba dijawab di kolom chat. Biar saya memastikan dulu teman-teman paham, baru kita next step. Yes. Rasa memiliki terhadap apapun di hidup ini, termasuk rasa memiliki rumah, rasa memiliki kantor, rasa memiliki ilmu, rasa memiliki anak, rasa memiliki bisnis, rasa memiliki finansial sendiri, nanti mengantarkan kita kepada kekufuran. Maka yuk kita balik sekarang. Itu bagaimana masuk ke dalam level syukur. Nah, ini Allah ngasih fujuraha wa taqwaha ya. Jadi turning point si syukur tadi kan, syukur tuh berada di persimpangan kan, kanan atau kiri dan baik atau buruk. Itu bisa kalau setan atau iblis menungganginya di hawa nafsu itu, maka yang bisa mengontrol hati itu adalah apa? Ketauhidan. Tauhid.
pahamilah, kata apa namanya, ada dalilnya, pahamilah bahwa iman itu memiliki banyak cabang. Iman itu banyak cabang. Dan cabang tertingginya atau puncak tertingginya adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain. Makanya sampai saking pentingnya kalimat tauhid ini ya, harus dipegangin dan akan ngikat semua. Sampai barang siapa yang meninggal dengan mengucapkan kalimat itu di akhir hidupnya, dia masuk surga. Saking dahsyatnya. Saya mikir, apa iya segampang itu ya? Hanya bilang la ilaha illallah. Karena di sini guru saya bilang, yaitu akumulasi dari harian-harian kita, Mas. Gitu. Akumulasi harian-harian kita, Mas. Dan itu endingnya di sana. Nanti keluar la ilaha illallah atau tersedak atau apa, ketakutan gitu. Nah, setelah di dalamnya nih, ternyata la ilaha illallah yang dimaksud itu adalah seperti apa? La ilaha illallah itu bukan hanya di lisan, tapi juga la ilaha illallah di pandangan, la ilaha illallah di pikiran, la ilaha illallah di bisnis, la ilaha illallah di keluarga, la ilaha illallah di pekerjaan, la ilaha illallah di pembaca buku. Di sini ada yang nanya tuh, JFOA itu apa ya, Mas? Karena saya nanti ikut training PPA, Pak, atau baca buku PPA. JFOA itu adalah satu spirit di training PPA yang namanya Just Focus on Allah, alias la ilaha illallah. Just Focus on Allah itu diambil dari kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inni wajjahtu wajhiya, ya Allah, hamba tawajukan wajah dan hati hamba ke Engkau. Jadi kalau udah madepnya ke Allah aja gitu ya kan, udah ngadepnya hanya pengen dapat ridhonya Allah aja, datangnya dunia gimana? Contoh saya ngadep ke kamera nih ya, terus ada yang ngasih ini nih, ada yang ngasih gelas kosong ya, yang ngasih gelas, saya nggak ngeliat gini, cuma ke depan yang ngeliat di kamera, cuma saya lirik nih, hilangnya gimana? Biarin aja, karena bukan yang saya cari bukan ini, tapi yang saya cari adalah yang di depan kamera itu. Jadi ketika fokus kita la ilaha illallah adalah mencari ridhonya Allah, termanifestasi di bisnis kita, termanifestasi di omongan, di ilmu dan lain-lain. Oh, dahsyat. Maka Allah bilang ini, barang siapa yang tujuannya adalah dunia, di kamera depannya adalah dunia, tujuan dunia, Allah cerai beraikan urusannya. Bisnisnya dicerai beraikan, keluarganya dicerai beraikan. Tapi barang siapa yang fokus tujuannya memang nyari ridhonya Allah, maka Allah akan himpun. Allah akan himpun ilmu kuatnya. Jadi ini kejadian di banyak alumni PPA. Nah, saya akan persingkat. Jadi JFOA ini terdiri dari 5 kondisi hati, 5 pemahaman, 5 pilar. Yang saya tulis di bawah itu kan. Dan syukur itu ada di dalam situ. Syukur itu ada di antara salah satu itu. Coba saya mau nanya. Rasa syukur itu muncul dari kolom yang mana? Everything belongs to Allah. Everything dedicated for Allah, comes, control, shall be returned. Syukur tuh muncul dari kotak yang mana? Tebak. Zini, saya keluar dikit dulu. Saya rubah ininya biar nyaman. Yuk, yang mana coba? Ada yang bilang comes, yang semua. Dedicate, from. Iya, semuanya betul. Karena memang syukur itu dari semua. Tapi yang paling kuat syukur itu adalah kolom 1 dan kolom 3. Everything belongs to Allah and everything comes from Allah. Syukur itu muncul dari sana. Itulah yang saya namakan mata air gitu. Mata air. Mata airnya ya sumbernya itu. Maksudnya gimana gini? Ketika kita paham belongs, everything belongs to Allah, semuanya ini punya Allah, mau diambil gimana rasanya? Kalau kita paham semuanya punya Allah, pas mau diambil gimana? Biasa aja, khawatir, atau apa? Pasrah, tenang, silahkan, monggo, gitu. Pas datang gimana? Everything comes from Allah, semua datang dari Allah, rasanya gimana? Alhamdulillah,
makasih Allah. Makasihnya bukan karena barangnya, justru senangnya karena Allah nitipin ke dia, Allah percayain ke dia gitu loh. Ya Allah, engkau masih percaya sama saya, ya Allah dititipin ilmu kayak gini. Ya Allah, engkau masih percaya sama saya, Allah dititipin keluarga kayak gini. Jadi ya syukur. Dua kotak inilah mata air, gitu. Mata air dari syukur, kawan-kawan. Everything belongs to Allah. Dia paham semua datang dari Allah, dan dia paham semua punya Allah. Singkatnya mah kayak tukang inilah, tukang parkir. Tukang parkir gimana? Punya banyak mobil nggak sombong ya? Mobil mau diambilin satu-satu, silakan Pak, saya bantuin ya Pak, mundur Pak. Kenapa? Karena nggak merasa memiliki. Jadi syukur itu muncul karena perasaan tidak memiliki. Nah, boleh ditulis di kolom tuh. Syukur itu muncul karena muncul dari perasaan apa? Tidak memiliki. Tulis, ketik, biar masuk, biar memorinya ada di ketikan jari Anda juga. Syukur muncul dari perasaan tidak memiliki, sedangkan kufur muncul dari perasaan memiliki. Sedangkan yang mengundang pertolongan Allah, kesejahteraan adalah yang mana? Kufur atau syukur? Syukur. Betul banget. Itulah makanya saya bilang mata air kesejahteraan. Mata airnya munculnya dari everything belongs to Allah, dan mohon maaf satu lagi, everything comes from Allah ya. Dua itu. Kesejahteraan karena apa? Ketika dia masuk ke dalam state hati bersyukur, Allah yang jamin tuh. Allah yang jamin apa? Dan ingatlah, ketika Allah Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur pasti ditambah. Kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Itu kawan-kawan ya. Jadi sekarang kita paham. Oh ya Mas, oke ya. Jadi saya selama ini sulit bersyukur Mas, masih kepikiran yang belum ada karena saya merasa memiliki ya Mas ya. Itu akarnya ya Mas. Air mata airnya dari situ ya Mas. Sedangkan untuk memunculkan syukur Mas, berarti mata airnya dari perasaan tidak memiliki ya Mas ya. Dan merasa semua punyanya Allah ya Mas ya. Jadinya syukur. Betul Mas. Dan kalau udah masuk ke syukur itu berarti Mas Allah akan kasih banyak ya Mas. Betul Mas. Saya nggak mau pakai banyak cerita, kita masuk sini aja. Rezeki besar yang diterima Nabi Musa alaihissalam. Kenal Nabi Musa, kawan-kawan? Ada yang kenal Nabi Musa? Tahu. Ya, ada yang bilang kenal. Saya minta nomor teleponnya kalau kenal ya. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Saya akan runut cepat aja cerita Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam itu adalah orang yang minusnya banyak banget. Ngomongnya cadel ya, ngomongnya gagap. Terus apa? Hidupnya numpang 2 kali. Punya utang budi besar sama Firaun. Punya rasa bersalah karena pernah bunuh ajudannya Firaun secara nggak sengaja memang. Akhirnya apa? Jadi buronan, dikejar-kejar sama Firaun. Pertanyaan saya gini, masalah Anda sama masalahnya Nabi Musa gedean mana kira-kira? Kalau suruh milih bayar utang atau dikejar Firaun, milih mana? Milih mana, bayar utang atau nyelesain masalah bisnis Anda, atau dikejar Firaun? Nyelesain masalah Anda hari ini deh, atau dikejar Firaun, gitu aja deh. Lebih milih nyelesain masalah saya Mas. Iya, kenapa? Itu bukti bahwa masalahnya Nabi Musa ternyata lebih besar dari masalahnya kita. Ini Allah mau ngasih tahu, maksudnya apa? Masalah yang kayak gitu aja bisa tak selesain kok, apalagi cuma masalah yang kayak gini Mas. Masalah jerawatmu yang nggak sembuh-sembuh, Mbak. Mudah bagi Allah, mudah bagiku. Tapi syarat-syaratnya dipenuhin dong. Nah, ada syarat di situ Nabi Musa yang kita harus penuhi. Sekarang bayangin Anda jadi Nabi Musa, habis bunuh orang, apa yang mau Anda lakukan? Sempet packing dulu nggak? Balik lagi ke rumah, packing terus kabur, sempet nggak?
Enggak ya. Jadi Nabi Musa mah udah lagi tertekan, terus nggak bawa makanan, nggak bawa minuman, nggak bawa apa-apa sama sekali. Dan akhirnya pergi ke sebuah kota, dan di sana ada apa namanya, air ya, ada apa, ada danau kecil di sana, ada danau kecil. Nabi Musa duduk di bawah pohon kayak gini, kondisinya lagi tertekan gitu. Sama kayak kita nih, kondisinya banyak masalah, tapi lebih besar Nabi Musa. Dia lagi nyadar gitu. Kemudian tiba-tiba Nabi Musa singkat cerita ngelihat apa namanya, ada dua orang perempuan kan, ada dua orang perempuan yang lagi nahan-nahan dombanya tuh di pinggir danau, karena banyak laki-laki yang lagi ngasih minum di sana. Nabi Musa bangun, kemudian singkat cerita domba ini diambil gitu ya, kemudian dianterin ke dombanya si perempuan tadi ya, dianterin ke danau itu, suruh minum, dibalikin, terus dibalikin, jalan lah perempuan ini, ditolong, intinya mah ditolong. Terus Nabi Musa sandaran lagi di bawah pohon, dan saat itu Nabi Musa doa tuh, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Artinya, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sungguh hamba sangat membutuhkan kebaikan yang datang darimu ya Allah. Hamba sungguh sangat membutuhkan kebaikan yang datang darimu ya Allah, dan hamba adalah orang yang fakir. Nah, ternyata dibahas oleh Ustadz Nauman Ali Khan, wah ini amazing di pandangan saya. Allah, kemana aja saya selama ini? Ternyata beliau bahas apa? Ya Allah, hamba sangat membutuhkan kebaikan apapun yang datang darimu, dan hamba adalah yang fakir. Ini kalau dilihat dari sudut pandang present tense, sama dibahas dari sisi past tense, itu beda loh rasanya loh. Present maksudnya yang sekarang, saat ini. Contoh begini, simbolnya. Dia doa, ya Allah, hamba sangat membutuhkan kebaikan apapun yang datang darimu ya Allah, hamba sangat fakir ya Allah. Berarti dia lagi apa? Coba saya mau nanya, jawab di kolom chat. Dia lagi apa? Kalau dilihat dari sudut pandang present dan future, dia lagi ngapain? Lagi butuh, lagi minta ya, lagi doa ya. Tapi Ustaz Nauman Ali Khan ngebahas, wah amazing. Sampai, ya Allah, gitu ya. Ternyata kalimat itu menurut Ustaz Nauman Ali Khan lebih kepada past tense yang udah lampau. Jadi dia lagi ngebahas, lagi ngomong ke Allah untuk sesuatu yang udah kejadian, bukan sesuatu yang belum kejadian. Kalau tadi belum kejadian kan dia lagi minta ya, karena barangnya belum ada kan, jadi dia minta. Tapi kalau udah kejadian, berarti dia lagi apa? Contoh, ya Allah, hamba sangat membutuhkan kebaikan apapun yang datang darimu ya Allah, hamba sangat fakir ya Allah. Berarti dia lagi apa? Kalau lagi mikirin yang udah kejadian, yang udah ada, berarti dia lagi ngapain? Ya Allah, hamba sangat butuh itu ya Allah, hamba sangat butuh yang kau kasih itu ya Allah, yang udah engkau kasih itu ya Allah. Berarti lagi apa? Lagi syukur. Lagi syukur. Ternyata Ustaz Nauman Ali Khan ngebahas itu, dia lagi syukur, bukan lagi minta. Ternyata yang menarik adalah apa yang disyukurin. Ternyata tahu nggak apa yang disyukurin? Kan Firaun belum dikalahin, harta masih fakir, nggak punya apa-apa. Lagi makanan masih belum datang, rumah masih belum jelas, masih ketakutan dikejar-kejar, dan masih habis bunuh orang, masih punya perasaan bersalah. Apa yang disyukurin? Apa yang disyukurin sama Nabi Musa? Ternyata ya Allah, simpel banget. Yang disyukurin itu apa? Satu, dia bersyukur bisa duduk di bawah pohon yang rindang itu. Ya Allah, hamba sangat membutuhkan kebaikan yang datang darimu ini ya Allah. Darimu ini apa? Itu, bisa duduk di bawah pohon adem kayak gini ya Allah. Satu itu di bawah pohon rindang. Yang kedua, dia bisa minum. Perjalanan jauh itu panjang, dia ketemu danau, dia bisa minum di situ. Yang ketiga, dia bisa nolong orang. 3 itulah yang dia syukurin, kawan-kawan. Hal sederhana atau hal besar yang disyukurin? Saya mau nanya. Hal sederhana atau hal besar yang disyukurin itu? Sederhana ya. Sederhana. Pertanyaan adalah, kenapa sangat mudah mensyukuri hal yang paling sederhana kayak gitu? Cuman air, cuman di bawah atap,
cuma nolong orang, tapi bersyukur sebegitunya sampai kalimat, ya Allah, hamba sangat butuh itu, ya Allah, sangat butuh nolong orang, sangat butuh minum seteguk itu, sangat butuh pohon rindang ini, ya Allah. Kenapa sangat mudah mensyukuri hal yang sederhana kayak gitu? Kita minum sehari-hari biasa aja, ya nggak? Kita minum sehari-hari, ya biasa minum. Bahkan sekarang ada kipas angin, ada AC, biasa aja. Nolong orang ya biasa aja, alhamdulillahnya juga, nggak sampai sebegitunya. Yang menarik, apa yang membuat Nabi Musa sampai sebegitunya syukurnya? Tahu nggak kenapa? Iya betul, karena tidak merasa memiliki apa-apa tadi. Orang yang nggak merasa memiliki air, dikasih air seteguk, syukurnya luar biasa. Iya nggak sih? Tapi orang yang punya galon banyak di rumahnya, ngambil dari dispensernya, ya biasa aja minumnya, betul? Di gurun pasir Anda mau mati, nggak ada air, ada yang ngasih seteguk, rasanya dahsyat ya syukurnya. Tapi kalau kita udah ada dispenser kanan kita, pas minum gimana? Biasa aja. Itu kuncinya. Kita bisa melihat jadi ahli syukur ketika kita merasa nggak memiliki apa-apa. Dan bahasa nggak merasa memiliki apa-apa itu dirangkum sama Nabi Musa cuma pakai kalimat apa? Fakir, ya Allah. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Saya fakir. Jadi kalau mau jadi orang bersyukur, merasalah fakir atau tidak merasa memiliki apa-apa. Sehingga sangat mudah bersyukur untuk semuanya, kan? Jadi ahli syukur. Sangat mudah bersyukur. Nah, yang dahsyat ketika udah bisa masuk ke level syukur itu, masalah apa tadi itu dia? Gak punya makanan, gak punya tempat tinggal, rasa tak amannya butuh kejaran Firaun, apalagi butuh jodoh juga tuh, butuh uang, semuanya beres. Tahu kelanjutan kisahnya? Kelanjutan kisahnya adalah dua perempuan itu balik lagi dan dia ngomong gini, maaf, ayahku mau bertemu dengan kamu, ingin membalas kebaikanmu. Datang ke sana ternyata ketemu siapa? Nabi. Ketemu Nabi. Masya Allah. Nabi Su'aib. Dan Nabi Su'aib langsung ngomong apa? Mulai hari ini kamu tinggal sama aku. Rumah beres. Masalah rumah, tempat tinggal beres. Pakaian pasti dikasih dong. Makanan udah beres. Minuman beres. Dan mulai hari ini kamu kerja sama aku. Berarti apa? Kerjaan dapat, uang dapat. Dan saya punya 2 anak perempuan. Yang mana yang kamu suka? Pilih. 1 nikahin. Dapat jodoh. Cuman modal syukur. Datang kesejahteraan itu semua. Dimulai dari perasaan fakir. Itulah mata airnya. Mata air kefakiran itu akan mengundang kesejahteraan. Mata air kesejahteraan. Jadi sekarang yang belum punya jodoh, coba jadi orang fakir gitu ya. Siapa tahu ya ditolong sama Allah. Fakir cinta saya ya Allah gitu kan. Fakir kasih sayang saya. Tapi bener kawan. Barang siapa yang datang ke Allah dengan perasaan fakir, Allah akan mengayakannya. Barang siapa yang datang ke Allah dengan perasaan bodoh, Allah akan membimbing dan mencerdaskannya. Barang siapa yang datang ke Allah dengan perasaan hina, Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang datang dengan perasaan sebaliknya, Allah akan kasih sebaliknya. Maka di masa COVID-19 ini adalah masa yang paling pas, apalagi puasa. Sama Allah dibikin fakir, merasa nggak berhak akan air, nggak berhak akan ini, nggak berhak akan ini. Harusnya memunculkan mata air itu semakin terasa. Mata air kefakiran, merasa tidak memiliki itu akan terasa. Sehingga masuk kepada golongan orang-orang yang bersyukur. Jadi pas nanti setan dilepas lagi dari ikatannya, ketauhidan la ilaha illallah kita, kesyukuran kita udah kuat banget. Jadi dia nggak bisa mempivot kita dari kanan ke kiri, insya Allah. Semoga Allah rahmati. Gitu, kawan-kawan. Nah, syukur itu, bagaimana cara bersyukur? How to grateful, yang ultimate. Bersyukur yang benar-benar puncak gitu ya. Saya ngambil dari Imam Ghazali, beliau bilang syukur itu ada di 3 keadaan, ada di 3 tempat. Ya, selamat berbuka puasa bagi yang sudah maghrib. Saya akan percepat ya, mohon maaf nih, jadi kelamaan nih. Saya langsung saja, ada di ilmu, ada yaitu apa? Bersyukur di hati. Imam Ghazali bilang, syukur hati itu
artinya di ranah keilmuan. Itu apa? Dia sadar bahwa semuanya dari Allah dan dia nggak punya apapun. Everything comes from Allah and everything belongs to Allah. Kondisi hati, cara bersyukur dengan hati ya, cara bersyukur dengan hati adalah ketika dia merasa dengan sadar semua punya Allah. Itu bersyukur dengan hati. Kemudian bersyukur dengan lisan. Gimana? Ini di ranah hal atau keadaan menurut Imam Ghazali. Jangan lanjut lagi. Dia bilang cara bersyukur dengan lisan gimana? Nyatakan kegembiraan. Nyatakan kegembiraan akan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, kasih ini. Ya Allah, hadza bin fadli rabbi, semua karunia ini darimu ya Allah. Kayak Nabi Sulaiman. Jadi diucap dengan sepenuh hati yang hidup juga. Gitu. Dan yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan. Yaitu apa? Dikasih uang, gunakan untuk hal yang baik. Dikasih mobil, gunakan buat yang baik. Dikasih kecerdasan untuk membedah ayat, menyederhanakan hal-hal yang rumit, gunakan buat hal-hal yang baik. Dikasih kemampuan ngomong retorikanya bagus, gunakan buat yang baik. Itu dalam hal ranah perbuatan. Itu contoh semua. Tapi saya paham, sore ini, kalaupun saya kasih tahu gini, mungkin beberapa hari kita bisa sadar jalaninnya, betul ya? Tapi beberapa hari lewat, udah lupa lagi. Kenapa? Habitnya soalnya. Habitnya itu yang tidak mendukung seringkali. Maka untuk itu tuh pengen nyiptain habit gitu, habit di IOA Club. Nah ini, syukur itu harus ada di 5 dimensi. Kita mau memperbaiki di 5 dimensi nih di IOA Club nih, ya. Itu kuatul akidah, itu ranah spiritual. Lewat apa? Kita bikin kajian-kajian kayak gini rutin tuh. Pertemuan-pertemuan private class PPA. Nah itu semua di IOA Club kita bikin gitu juga, udah disetting gitu. Jadi Anda akan mengalami kekeluargaan yang dahsyat banget di IOA Club, spiritualitas yang kejaga terus tauhidnya, itu akidah, kuatul akidah. Ada lagi juga kuatul ijtimaiyah sosial. IOA Club yang lagi Anda ikutin programnya sekarang nih, rumah IOA Club ini. Nanti saya bahas ya, IOA Club itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi kuatul ijtimaiyah atau sosial, lewat IOA Club kita tuh bantu banyak orang, kawan-kawan. Bebasin riba, apalagi nolong orang-orang yang sedang kena masalah finansial. Anda yang punya bisnis tapi nggak ada market, kita siapin marketnya yang loyal. Apalagi Anda nggak punya ilmu bisnis buat ngembangin bisnis Anda, di situ juga ada, akhirnya bisa nolong banyak orang, sosial. Terus di IOA Club juga kita membangun budaya intelektual atau kuatul ilmi. Dikasih ilmu-ilmu bisnis, bahwa Bang Faisal tuh ngasih coaching SAI, spiritual inquiry ya, appreciative inquiry ya, lupa saya. Spiritual appreciative inquiry, dikasih ilmunya free, wah masya Allah. Dikasih ilmu finansial, literasi, dikasih ilmu bagaimana membaca data, itu semua ada di IOA Club. Jadi memang IOA Club ini ranah banget buat Anda yang mau ngembangin finansial. Dari sisi bisnis lah, harta Anda dibikin berkah, nah di IOA Club. Kuatul maliyah, oh ini expertnya memang fokusnya IOA Club tuh di situ gitu ya, untuk menguatkan finansial kawan-kawan semua. Dan kuatul amal itu juga melakukan secara fisik, akan digembleng juga di sana. Nah untuk itu kita hadirin ini kawan-kawan. Kita hadirin di IOA Club. Kita hadirin di IOA Club buat nemenin Anda ngejagain terus lingkaran syukurnya itu. Buat nemenin Anda nguatin secara ekonomi. Kenapa? Iblis masuknya kuatnya dari situ. Iblis masuknya dari ranah finansial. Makanya IOA Club ini kita mah bahasanya menambahkan diri atau punya sifatnya adalah kita jadi sahabat. Di IOA Club ini jadi sahabat Anda. Sahabat kemain, sahabat membangun kekuatan finansial Anda. Bukan menumbuhkan, tapi membangun kekuatan, benar-benar dikuatkan. Gitu. Kalau dari pengertiannya ya, sebentar. Saya ini dulu biar Anda nyaman. Saya maklum, slide-nya baru jadi. Oke.
Jadi IO Club ini kalau Anda masih belum tahu ya, IO Club itu apa? Kita ini adalah sebuah ekosistem, wadah ekosistem. Ekosistem itu terhubung satu sama lain. Sebuah ekosistem untuk menumbuhkan kekuatan finansial Anda, bahkan potensi bisnis dan potensi diri Anda, di mana legalitas kami adalah berbasis koperasi syariah. Yang biasanya kalau koperasi kan hanya simpan pinjam ya, kalau ini enggak. Yang bukan hanya tempat melakukan aktivitas simpan pinjam. Kita nggak bold di sana, karena memang konsen kita bukan di sana. Tapi lebih jauh dari itu, Iwa Club ini adalah sebagai sahabat yang membantu Anda, pertama, mengelola harta secara cerdas. Ada expert-expert di bidangnya masing-masing. Ada Bang Faisal, ada Bang Doli, ada teman-teman yang lain, gitu ya. Ada Ustadz Rijal, gitu ya. Satu itu, harta secara cerdas dan profesional. Yang kedua, bisnis Anda dikembangkan di dalamnya. Kita bikin jejaringnya. Kalau Anda nggak punya produk, kita punya produk-produk kompetitif, Anda silakan jalankan. Ini udah kita setting. Bahkan potensi diri Anda juga kita bina. Memang Iwa Club ini bagi mereka yang memang butuh finansial aja. Artinya apa? Pengen menuju ke financial freedom. Tapi itu bukan tujuannya, bukan tujuan akhir. Tapi dengan financial freedom itu, muaranya adalah dengan ke arah kebangkitan Islam. Kalau mau gambaran besarnya, itu poin 1 sampai poin 4, kawan-kawan. Iwa Club akan masuk kemana? Pembiayaan. Misalkan Anda pengen beli motor, nggak mau riba, Iwa Club. Pengen beli rumah juga. Kalau udah beli rumahnya riba gimana, Mas? Kalau udah beli motornya riba gimana, Mas? Ada pembebasan riba di sana. Gitu. Ya, kita bebaskan. Terus Anda saya nggak ke sana, Mas, tapi saya di ranah bisnisnya. Ya udah, partnering bisnis sama kita. Kita ada bagian marketing, ada bagian HR, bagian finance. Bahkan kalau Anda, Mas, saya nggak bisa bisnis, Mas, saya juga nggak punya masalah riba dan lain-lain, Mas, tapi pengen harta saya berkah, Mas, buat banyak orang, ditaruh di bank ya, ngayain bank aja, orang-orang Yahudi aja, Mas, kayak gitu misalkan gitu ya. Saya pengen berkah tapi juga tetap ada peningkatan, Mas, harta saya. Udah masuk di financial planner. Secara mungkin lebih detail ya. Saya nggak tahu ini yang Anda butuhin apa enggak yang lagi hadir hari. Tapi yang pertama, bagiannya yang butuh potensi income, pas nih tempatnya Iwa Club. Kenapa? Karena di dalam Iwa Club ini, ekosistem ini ingat kan basisnya juga kooperasi ya. Jadi kalau ada yang nanya, semua boleh gabung, umum, nggak harus alumni PPA, semua boleh gabung. Bayar nggak kalau mau gabung? Ya jadi member kooperasi gimana sih? Karena basisnya kita kooperasi, pasti ada wajibnya dan lain-lain. Tapi ini nggak kayak bayar hilang, kan Anda kayak nabung biasa kan? Biasanya mah masuk ke bank, pindahin ke Iwa Club, gitu. Pindahin ke Iwa Club. Biar dikelola, Anda diem-diem dapat untung. Dari mana? Anda bisa dengan jadi member, Anda bisa jadi dapat peluang income dari SHU, sistem bagi hasil, gitu ya, dapat. Investasi, kita punya banyak nih sekarang. Ada tambak udang, ada apa lagi ya? IOA Gold, ada banyak sahabat dapur, food bank di dalam ekosistem ini, dan hanya bisa diakses oleh member-member IOA Club. Atau member IOA Club tuh punya keuntungan khusus, benefit khusus, entah potongan, entah harga lebih murah gitu ya. Nah itu hanya bisa didapat keuntungan itu lewat oleh member. Bagi yang udah gabung jadi member IOA Club. Yang belum ya mohon maaf, normal berarti. Dan kita lagi bikin sistem kawan-kawan, transaksi di dalam ekosistem kita menggunakan dinar nantinya. Masya Allah. Siap ini kawan-kawan IOA Gold, bikin dinar IOA Gold, siap? Jawab di kolom komentar dong biar semangat. Oh, Masya Allah, siap. Oke, saya nggak tahu ini yang Anda butuhin apa enggak. Keberkahan dan pengembangan harta, kawan-kawan. Jadi Anda daripada ditaruh di bank, dapat potong ribanya belum dipotong dan lain-lain, sudah masukin ke Iwa Club. Bulanannya cuma 100.000, tapi jangan cuma bulanan dong. Anda pindahin sekalian, pindahin ke Iwa Club, biar dikelola sama kawan-kawan. Kenapa? Dengan dana itu kita akan bebasin riba orang. Kita akan membiayai orang-orang yang butuh permodalan bisnis.
tapi nggak kehilangan uang Anda dan Anda dapat apa bagi hasilnya gitu. Jadi lebih berkah. Bahkan Anda lebih dalam jadi agen kebangkitan Islam karena tujuan kita pengen bikin peradaban. Iwa Club ini dan SBS ini mesin finansial. Mesin sosialnya ada lagi OKI, Wakaf Peradaban. Kita lagi bikin One Quran Institute. Kalau spiritualnya kita lagi di bawah naungan PPN Institute untuk orang hati. Dan Anda pembinaan, aduh ntar saya dibina nggak ya di dalam, itu spesialisnya justru. Dikasih pembinaan, ekosistem bisnis ada di sana. Insya Allah. Ini baru kita tata semua, ayo bareng-bareng nata. Masih dibuka kalau yang mau jadi pendiri. Pendiri Iwa Club ini kan karena basisnya koperasi syariah ya. Jadi ada slot tertentu yang sekarang baru keisi berapa sebagian. Ini kita buka sebagian lagi. Kalau Anda jadi pendiri, beda pasti benefitnya sama jadi member biasa. Mungkin dapat diskon banyak, dapat benefit banyak, dan pastinya memiliki. Kalau pendiri kan namanya gitu, pendiri ya, koperasi syariah. Jadinya pasti memiliki. Tapi kita lebih besar daripada koperasi. IOA Club. Kita pengen bikin sebuah wadah menjadi sahabat finansial teman-teman. Goalnya adalah itu. Kita mau bikin sebuah peradaban yang kental rasa kekeluargaannya, di mana terjadi keadilan di dalamnya. Terjadi keadilan, kesejahteraan yang merata. Sekarang lihat kondisi ambruk kayak gini, banyak yang nggak rata kan kesejahteraannya. Kita pengen kesejahteraan merata. Adil tuh dari sistem moneternya kita bikin sendiri di dalamnya. Dan juga keberkahan sistem keuangannya. Kita bikin sistem sendiri. Mudah-mudahan Allah berkahi. Fiturnya saat ini yang ada yang ini. Anda bisa pembiayaan. Bagiannya yang udah jadi agent of gold. Ini akan ada support dari waktu segera aktif ya. Bukan sekedar daftar tapi nggak aktif. Ke waktu daftar dan aktif. Ada syirkah, pinjaman berkah, tabungan cerdas, financial planner, support bisnis, dan lain-lain. Dah, gitu aja kawan-kawan materi dari saya. Jadi materi dari saya hari ini bukan sekedar ngajarin tentang syukur, tapi kita sistemasi syukur lewat Iwa Club. Biar kejaga terus lingkaran energi syukurnya. Dan bukan hanya syukur pribadi, tapi bisa berkarya buat banyak orang. Dan itu kita setting di Iwa Club. So, saya ajak Anda untuk gabung jelas-jelas nih. Saya jarang ngajak jelas-jelas. Saya ngajak Anda untuk gabung. Kita tata ini bareng-bareng. Kita gedein ini bareng-bareng. Kita tinggalin legacy ini bareng-bareng. Gitu ya. Barakallah, teman-teman semua. Semoga ada manfaatnya. Yang benar dari Allah. Salah dari saya. Bergabung ridho. Saya serahkan ke Bang Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair Mas Randy. Masya Allah. Ini apa ya? Kurang lama kayaknya nih, salah setting waktu nih, Masya Allah. Harusnya khusus nih waktunya, bukan di ngabuburit. Nanti kita setting lagi ya Bang Randy ya. Kawan-kawan sekalian, tuh banyak chat di kolom chat Mas Randy. Kurang lama, lebih lama lagi, kurang waktunya, ya Allah. Ini kalau bisa Rabu minta ngisi lagi Mas Randy, Masya Allah. Nanti saya nggak kebagian risol nanti. Bang Doli, banyak yang nanya tuh Bang Doli, mau gabung gimana caranya? Siap. Teman-teman yang mau gabung, nanti kita akan kirimkan Google Form-nya ya teman-teman ya. Google Form-nya diisi aja, nanti kita akan hubungi kawan-kawan. Ya insya Allah nih sebentar lagi oleh tim akan di-share link Google Form-nya. Nanti banyak tanya di situ, nanti kita akan follow up dan lainnya. Sama kontak person yang bisa di-share, minta tolong Mas Hasan. Nih saya share kontak personnya Bang Doli ya. Oh siap. 08111516. Nih teman-teman catat biar nanti nggak lepas gitu, biar langsung eksekusi, karena setan nih main sistem. Nanti habis ini nanti ya beneran nggak ikut aja ya. Masya Allah. Allah Mas Randy. 1516. Bener ya Bang Doli ini ya? Siap, betul sekali, betul. Siap, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita, makin semangat lagi bahwa apa ya, kalau kita fokus hanya di pintu yang tertutup, kita nggak akan bisa ngelihat pintu yang terbuka. Ternyata yang buat kita stres itu karena kita hanya fokus ngelihat pintu yang tertutup ya Mas Randy ya. Mas Randy, gimana mau dibuka pertanyaan kah?
satu aja kayaknya ya. Satu ya. Takut. Nah, ini ada yang raise hand, udah ada yang raise hand nih, Mas. Bu Yusriati dan Pak Wanto nih. Toda. Siapa Bang Doli yang mau dibuka? Siap dibuka Pak Wanto. Bu Fatma ya? Ya, Bu Fatma. Siap. Bu Fatma atau Pak Wanto? Yang lain dulu. Silakan mic-nya. Oh, yang lain dulu. Oke, itu kepencet berarti ya. Memberikan kesempatan kepada yang lain. Siap. Baik. Baik, ini Bu Yusriati, silakan Bu. Kita sudah open mic, insya Allah ini eksklusif hanya satu yang kita buka karena waktunya sudah cukup ini. Ya Bu, silakan Bu, pertanyaannya Bu. Terima kasih. Saya nggak bisa dengar dari tadi karena sinyal mungkin jadi putus-putus terus. Jadi nggak tahu apa yang dibicarakan. Aduh. Ya Bu, nanti nonton rekamannya aja ya Bu. Ya Bu, nanti kita share rekamannya ya Bu. Kalau yang ya, siaran ulang nggak bisa dapat lagi ya? Insya Allah nanti kita share rekamannya Bu. Halo. Siap Bu ya. Nanti dikasih rekamannya aja. Siap. Baik. Ya. Kawan-kawan boleh ada pertanyaan. Kasih ya Bu. Saya kurang tahu ini kenapa. Jadi. Baik Bu. Dari kota mana Bu Yusriati? Bu, dari kota mana Bu? Putus-putus berarti, oke? Lanjut mungkin Bang Doli. Siap, kawan-kawan ada lagi. Oh ini ada raise hand lagi nih dari Yogold. Dari siapa nih? Yogold. Silakan. Siap. Kang Mai mungkin. Salam Pak CEO. Wabarakatuh Pak CEO. Masya Allah. Ini ngebuburit aja ngobrol sampai jam 6 lah. Suaranya feedback Kang Mei. Hah? Nggak ada. Suara antum feedback double. Nah, matiin satu. Baru nyampe apaan? Ya, lanjut. Antum nggak usah nanya, bisa jawab sendiri. Ini mah kayak ini, malaikat Jibril nanya, padahal udah tahu jawabannya. Kang Mai nanya mau nambahin Kang, jangan nanya ya. Ya mau nambahin. Lanjut. Siap. Buat teman-teman yang alhamdulillah sore hari ini nyimak kita silaturahim ya. Nah mungkin ini tadi udah ajakan yang sangat baik banget ya untuk kebaikan kita bersama. Nah mungkin juga sudah ada websitenya di kita ya, udah ada websitenya. Terus juga ada beberapa cabang juga di daerah-daerah Ewa Club itu sudah ada, ya kan, sudah disupport juga oleh cabang-cabang beberapa kota. Sehingga teman-teman yang di daerahnya bisa untuk informasi awal bisa nanya-nanya ke PPLC setempat gitu ya. Itu Ewa Clubnya sudah berdiri belum gitu. Nah itu di Pak Wanto nih Gresik sudah ready ya kan, teman-teman di Pekanbaru sudah ready juga. Jadi beberapa teman yang sudah ada cabangnya itu bisa langsung direct ke sana. Dan informasi ke Pak Mardoli juga bisa langsung direct. Dan tadi materinya sangat dahsyat banget ya. Ini bagian dari legacy kita. Mumpung lagi Ramadan, ini beda rasanya. Saat kita memberikan manfaat di bulan lain dengan manfaat di bulan Ramadan, kayaknya beda nih. Nah, kira-kira benefitnya selain ini bagaimana nih, Mas Randy? Gimana? Jika gabung di luar Ramadan dengan gabung di dalam Ramadan, bedanya apa nih kira-kira nih? Pahalanya seperti apa sih kira-kira nih? Nah, itu mungkin yang pengen kita, sehingga kita bisa, ini saatnya hari ini juga gitu terus kita. Ya, kalau guru saya bilang kalau mau beli barang gitu ya, niatin sedekah, walaupun beli gitu jatuhnya. Niatin nolong orang nih beli barangnya, ini niatin ini. Nah, itu ternyata niat itu ada amalan-amalan yang besar tapi jadi kecil karena niat. Tapi ada amalan-amalan kecil yang jadi besar karena niat. Jadi niat itu penentu banget. Nah, maka ketika dalam Ramadan ini sekalian niatin yang gede, bukan cuma pengen gabung, tapi apa?
Saya pengen ya Allah ikut andil dalam kebangkitan Islam. Gitu. Saya pengen ya Allah ikut andil dalam jadi agent-agent kebaikan. Saya pengen ya Allah sistem yang lebih berkah ya Allah. Saya udah males banget dengan riba-riba. Saya ngikutan di sini ya Allah. Semoga terhitung sama Engkau sebagai jalan jihad saya ya Allah, walaupun kecil. Niatin kayak gitu insya Allah gede banget pahalanya. Gitu Kang Mei. Masya Allah. Masya Ya, tambah yakin ya, Allah. buat semangat ya, Masya Allah. Ya, Yap, lanjut yuk. kepada yang lain. Sekolah Her. Udah Kang, udah jadi cukup ini. Kayak kawan-kawan nanti, wah ini memang kalau kita terusin kurang nih waktunya nih, apalagi Mas Randy nih yang isi materi. Jadi nanti kita sambung di lain waktu dengan materi, kita undang lagi Mas Randy. Mohon maaf kawan-kawan, nanti kalau ada pertanyaan boleh japri saya. Ya teman-teman, insya Allah nomor yang di share ini bisa di WA. Mungkin saat ini belum bisa direspon ya teman-teman, karena saya masih ini ya, masih ini nih, jadi MC. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah sampai di penghujung acara. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan ya. Memang terkait waktu ini kita kurang ya. Mudah-mudahan kita bisa sambung di lain kesempatan lagi dengan materi yang lebih daging lagi ya, mudah-mudahan. Namun insya Allah apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman yang sudah gabung, insya Allah yang belum gabung, ayo gabung. Kita sama-sama berjamaah untuk menguatkan ekonomi Islam kita, memperkuat ekonomi umat, membantu saudara kita yang tidak punya penghasilan jadi punya penghasilan, yang masih kena riba kita bebaskan ribanya. Insya Allah kita bisa kalau kita berjamaah. Kepada Mas Randy, jazakallah khairan kasir. Semoga ilmunya bermanfaat, berkah Kang, jadi pahala jariah untuk Kang Randy. Ya sehat-sehat Kang Randy. Buat kawan-kawan yang udah gabung, jazakallah khairan kasir, kawan-kawan dari berbagai daerah. Masya Allah tadi sampai tembus hampir 300 orang ya, Masya Allah. Ini rekor nih di ngabuburit kita nih, Masya Allah. Ya mudah-mudahan konsisten, kita tetap istiqomah, bisa berbagi ilmu untuk kawan-kawan semua. Ya kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan, kayak kita buka unmute-nya. Selamat Randy. Bukan, sharing. Ini suaranya. Bentar, belum. Share sound dong. Bebas. Udah masuk belum? Yang telah terpatri, ini adalah rindu yang tak pernah berhenti. Ini adalah jiwa mujahid sejati yang tetap teguh di dalam menanti. Bila engkau satu di antara yang mencari, lantangkan suaramu bersama seruan ini. Bila engkau satu di antara yang merindu, tunjuk satu ke atas.